you made love to me. The way you touch, the way you move, is it real? Oke, halo semua cuy, balik lagi di channel YouTube gue. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Pada kesempatan kali ini gue pengen konten yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Vario. Konten modi Vario, gue pengen ganti part aftermarket yang bisa dibilang di Vario tuh masih standar, masih default, masih stokan. Pengen gue ganti shock aftermarket dari shock defaultnya itu gue pengen ganti pakai shock KTC Razor. Sebutannya apa? Razor kayaknya. KTC Razor. Nah ini sekalian pengen gue review, gue unboxing dulu tapi ya. Gue pengen review fiturnya apa aja, dapat apa aja. Terus rasanya gimana nih pakai KTC Razor guys. Oke, langsung aja kita ke unboxingnya dulu. Dan sekalian kita lihat dia ada fitur apa aja di KTC Razor ini guys. Oke, langsung kita ke review. Oke guys, langsung aja kita unboxing paketnya. Gua akan cepetin di timelapse biar ini cepet kebuka ya. Oke guys, ini buat produknya. Dari kardusnya aja sendiri tuh finishingnya udah oke banget nih. Tuh dari warna, tone-nya juga oke guys. Nah ini dari sampingnya di sini tuh KTC Racing Company. Jadi ini yang gue beli ini ternyata seri Pro-nya guys. Nah untuk KTC Razor Pro sendiri ini tuh ada 5 varian. Yang punya gue sendiri ini grey, ada blue, black, gold, sama red guys gitu. Nah ini tipe yang gue beli tuh Vario 325 mm guys. Kemarin gue sempet salah beli, gue kira kan Vario tuh kalau nggak salah standarnya 330, mungkin ini jadi 325 karena ntar kita bisa lihat sendiri tuh tingginya nambah guys. Nah gue tadinya gue kira 330 kan dia jual, ternyata 300. Akhirnya gue return. Terus kontennya jadi agak sedikit ngaret. Terus ya udah gue tukar lagi buat beli yang 325 guys. Ini produknya udah sampai dan di sini kita bisa ngecek juga buat keasliannya. Di sini ada barcode guys. Sini kita bisa gesek, terus kita bisa scan barcode-nya biar kita tahu ini produknya asli atau bukan gitu. Oke, di sini kita langsung buka aja. Buat samping paling kanan ya, udah gini tulisan gini nih. Dah kita buka guys. Lumayan sedikit keras. Nah untuk ini di dalamnya tuh dapat apa aja. Yang pertama kita dapat sarung shocknya guys. Ini KTC Racing. Tapi ini gua nggak akan pakai sih karena si shocknya sendiri ini udah bagus. Ya emang fungsinya ini tuh biar nggak bikin kotor segala macam. Cuman kadang kalau gua jarang bersihin di bagian dalam tuh lumayan cepet berkarat guys. Misalnya kalau kalian pakai si cover ini, kalau kalian males-malesan bersihin bagian shocknya, kalian bakal kena karat di bagian dalam shocknya guys. Gitu. Oke, gue singkirin dulu bentar. Nah ini buat shocknya kita taruh dulu ya, Nah di sini kita dapat stiker sama terakhir untuk besi ini yang setahu gue ya itu dia buat ngebantu muter-muter si preloadnya guys. Oke, untuk shock ini sendiri tuh bisa dibilang KTC Razor Pro ini shock entry level guys, karena dia sendiri sudah pakai bahan material yang lumayan kokoh. Kalau gue pegang gini dah lumayan tebel. Kalian bisa validasi lagi kalau misalnya gue salah. Dia tuh
gue dapat dua informasi ya. Yang pertama dia pakai forged alloy, terus yang satu lagi dia pakai CNC dengan finishing anodized gitu. Nah, daripada kita bahas bahan, kalian bisa coba sendiri langsung ke toko, kalian coba pegang sekokoh apa si shock ini guys. Habis itu kita bahas fiturnya guys. Untuk fiturnya di sini sebenarnya yang gue lihat ya, ini ada 3 fitur guys. Di sini kayaknya ini buat ngatur nitrogen. Makanya tadi kita lihat di sini dia dapat kunci L guys. Ini buat ngatur nitrogen di sini. Terus habis itu kita bisa ngatur pakai besi ini buat ngatur preloadnya ya. Terus yang terakhir kita bisa adjustable si ribbonnya. Untuk penggunaan preload sendiri kita dapat mengatur tingkat kekerasannya pada bagian per ini guys. Kita bisa naikin atau turunin, itu bakal pengaruhin si pernya ini bakal keras atau lebih empuk gitu. Nah, untuk fungsi adjustable ribbon ini dia bikin si shock ini baliknya berapa lama gitu ke atas. Nah, misalnya dari sini set itu baliknya berapa lama, itu kita bisa atur di sini. Nah, itu ntar gue tunjukin fiturnya ketika gue udah pasang. Itu bakal bisa gue turun. Kalau gue gini keras juga guys, jadi gue tunjukin pas udah kepasang ya. Terakhir kita bisa setting bagian kompresi nitrogennya guys. Ini fungsinya buat lebih ngeredam lagi ketika ada beban, atau kita ketika pas lagi jalan itu kena beberapa guncangan atau lubang gitu, itu lumayan ngebantu si bagian fitur ini guys. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa lihat nih, di sini itu ada logo KTC-nya guys. Terus ada number serialnya di sini. Tuh, terus di sini di bagian per pun juga ada serial number. Nah, di situ kita bisa lihat lagi di bawah sini juga ada detail lagi KTC Racing, slow, high gitu guys. Di sini ada fungsinya apa sih, peredam guncangan gitulah, peredamnya guys, biar si antara ini sama ini tuh enggak nabrak, makanya dikasih peredamnya guys tuh. Nah, kita lanjut ke bagian pemasangannya aja. Oke. Oke, mungkin kalian udah pada tahu cara masang shock, jadi langsung aja kita ke pemasangannya guys yang udah jadinya. Oke, nah ini sekarang udah malam, gua lumayan lama nih rakitnya, tadi ada sedikit kendala. Nah, di sini gua ntar ada ngeganjel-ganjel gitu biar si bautnya ini bisa kepasang, karena nggak langsung PNP ke KZR guys. Nah, ini udah kepasang tuh bawah juga, ini ntar pasti gua ganjel lagi karena ada space. Oke, kita coba aja gimana rasanya. Kita pakai ini, cuman buat ini settingan masih standarnya. Ntar gue buat settingan yang lainnya ntar gue coba di lain hari, karena ini udah malam guys. Kita cobain ya malam-malam. Itu berisik karena di bagian bearingnya tuh ada yang belum diganti. Kemarin gue ke bengkel bahannya belum ada guys. Gimana, empuk gak? Empuk banget ini soknya, enak. Wadaw. Ini coba lu gini-gini dah. Kita bisa bantingannya guys. Nah, tuh. Coba ntar gue setting lagi ya ini. Ini buat ribbonnya, kalian bisa atur. Cuman gue ini udah berapa klik ya? Sisa berapa klik lagi? Coba ntar. Gue taruh di tengah-tengah sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Gue di sekitar 20. Terus buat preload tuh sebenarnya kita bisa sesuaiin juga sih. Buat di sini tuh ada stop dampernya nih. Nah, stop damper ini pokoknya harus setidaknya di sini lah, nyisain di daerah sini.
Itu jadi harus udah sampai sini, nggak bisa bis sebenarnya kalau sampai mentok tuh agak riskan buat cepet rusak guys. Gitu gimana caranya ya, disisain segini lah buat shocknya tetap main gitu. Pas udah set itu takutnya kena nih, terus kena lagi, nah ntar mentok guys. Nah usahakan dia shocknya mainnya sampai sini doang nih, sini nggak sampai mentok ke bawah terus. Tuh ini ntar gue setting gimana, gue liatin ya ntar dia kayak gimana guys. Sini kita coba ya, dia bakalan berhenti di mana nih. Ini gue udah naikin. Dia pas main tuh oh segini. Ini agak rawan sih. Ini kalian bisa kerasin lagi. Oh kemarin gue dapet ini sih busingnya nih. Nah gue bingung ini buat apa. Oh ternyata ini buat ganjel sih bagian di dalam sini, karena dia tuh kalau nggak diganjel ini goyang-goyang guys. Kan ganjelan pin gue ini dia lebih tebal, kalau ini tipis gitu. Ini buat tes yang kedua, kita coba lagi ya. Dia turunnya lumayan jauh. Oh enggak deh, dia masih ada sisanya segini. Oke. Masih kita harus turunin lagi sedikit guys. Oke, ini percobaan yang ketiga guys. Dia udah gue naikin lagi nih. Nah, yang ketiga udah lumayan berhasil nih. Bukan lumayan berhasil, gue berhasil dapetin di garis yang ini nih. Nah, jadi ini udah lumayan cukup aman banget lah malah. Ini karena misalnya udah banyak deh. Beda sama tadi, dia agak ke bawah sini. Garis yang ini nih agak di sini nih. Nah, ini agak naik nih. Oke, mungkin kayak gitu guys. Cara biar dapetin shocknya amannya tuh di mana? Kalian bisa naikin dulu ini stop dampernya. Dia tadi posisinya ada di paling bawah sini nih. Kalian bisa naikin aja dulu, naikin buat ngetes settingannya ntar mau semana gitu. Tadi gue udah dapet posisi amannya tuh di bagian sini, uliran sini nih. Nah kalau tadi agak lebih awal-awal lagi lebih bawah, terus agak naik. Nah sekarang di sini dia. Tadi gue coba untuk keras-kerasin, cuman kalau di jalan sih beda lagi. Ntar gue pengen lihat semana. Ini gue naikin dulu, ntar kita lihat pas pulang, soalnya ini yang bawa bukan gue. Dan ntar gue lihat ini pas pulang stop dampernya nyentuh sampai bawah atau enggak gitu guys. Cuman ini gue naikin dulu. Ntar kalau misalnya dia juga sampai ke sini gak nyampe nyentuh bawah ya berarti lumayan aman. Itu juga tergantung ini sih, seberapa parahnya bolongan atau jalanan rusak juga. Karena kan kalian tahu sendiri kan jalanan Indonesia di core ya itu dah. Itu karena jalanan Indonesia pada nggak proper, pasti ada aja sih efeknya. Nah makanya buat main amannya tuh di bagian sini, maxnya ya pasti kena sini, cuman ada stop dampernya guys gitu. Buat settingan kayak gini gue belum tahu, ntar yang bawa kan juga bukan gue. Jadi kita lihat nanti gimana hasil review dari bokap gue yang bawa ini. Kita tanya dia. Oke guys, ini jadi udah dipakai tadi siang. Nah kalian bisa lihat di sini nih, dia mentok batasnya sampai sini guys, jadi nggak mentok sampai bawah. Mungkin ini kalau misalnya jalan masih normal di Jakarta mah masih aman tuh, dia mentok sampai sini tuh. Nah ini settingan gue nggak tahu nih ulirnya segini, kalian bisa lihat nih.
gini. Kalian tes aja. Pokoknya ini gue tadi pagi gue ulir segini, terus klikannya 20, terus apa namanya, nitrogennya pokoknya yang di sini nih standar gitu guys. Mungkin sekian aja video yang singkat ini tentang si Shock KTC Razor Pro ini guys. Nantikan untuk video-video selanjutnya. See you next time, peace and out, bye.